Suaranya terlalu kecil ya? Suara saya kedengaran, dokter? Bisa lebih besar? Oke. Dokter, suara saya Ya, kedengaran? Oke. Selamat siang, dokter. Gimana kabarnya hari ini, dok? Sehat? sehat, sehat. Oke, dok. Jadi hari ini kan kita akan membahas yang namanya IVF dan nyewa uteri. Nah, masih banyak nih, dok, audiens kita yang masih belum paham, dok, tentang IVF. Nah, dokter boleh paparkan apa sih IVF itu dan gimana sih, dok, tata laksana untuk IVF? Dan nanti setelah itu kita akan membahas tentang nyewa uteri ya, dok. Oke, jadi IVF itu kepanjangannya adalah in vitro fertilisasi ya. Jadi in vitro fertilisasi, in vitro itu artinya di luar daripada tubuh, in vivo di dalam tubuh. Fertilisasi artinya pembuahan. Jadi fertilisasi in vitro itu adalah pembuahan di luar tubuh manusia. Ya, jadi ya kalau istilah kerennya itu adalah bayi tabung, proses di mana kita melakukan pembuahan bibit wanita sel telur dengan sperma bibit laki-laki di luar sel tubuh yang sudah menjadi janin, nah akhirnya ditanam di dalam rahim. Itu namanya in vitro fertilisasi, IVF atau fertilisasi in vitro. Oke, jadi dok banyak nih audiens yang nanya dok, gimana sih tata laksana untuk persiapan kita mau ke IVF dok? Apakah harus cek darah misalnya dok atau perlu HSG atau gimana sih dok? Masih banyak soalnya yang bingung kan. Misalnya pasien ini masih punya hasil lab yang seperti apakah masih bisa digunakan nggak dok? Kalau untuk IVF Mas, sendiri masih punya apa? hasil lab misalnya dok hasil dari luar Oh negeri iya, jadi hasil lab itu bisa bertahan 3 bulan ya kalau hasil lab. 3 bulan ya Jadi dok? gunanya pemeriksaan hasil lab itu pertama ibu itu diperiksa lab untuk mengetahui keadaan umum dari tubuh ibu itu memang tidak ada penyakit-penyakit yang bisa membahayakan ibu selama kehamilan, selama proses kehamilan. Yang kedua, tidak mengandung penyakit-penyakit yang bisa diturunkan ke eh, anaknya kelak, misalnya penyakit HIV, hepatitis B, hepatitis C. Jadi kemudian di bapaknya juga diperiksa darah, terutama hepatitis C, hepatitis B, dan HIV ya, untuk mengetahui apakah ada penyakit-penyakit yang bisa diturunkan. Jadi sehingga jangan nanti terjadi kegagalan di situ ya. Di situ yang ingin dilakukan pemeriksaan. Kalau HSG untuk bayi tabung sudah tidak perlu dilakukan ya. Jadi hanya pemeriksaan darah, konseling itu yang penting. Oke, dok Itu untuk persiapannya persentase yang paling penting. oke baik untuk persentase keberhasilannya dok untuk Presentasi IVF keberhasilan berdasarkan usia ya. Kalau misalnya di bawah usia ya 50 dok. tahun itu 50 sampai 70%. Kemudian kalau dia 35 sampai 37 itu sekitar 50%. 38 sampai 40 itu berkisar 40-50%. Kalau udah 40 itu bersikap 20, 30, 40%. 42 udah 20% ke bawah. Berarti 44 ya berarti 20%. sering dengan usianya bertambah dok berarti angka persentase juga semakin kecil ya dokter ya. Iya, jadi sangat Oke. ditentukan oleh faktor usia ya. Oke dok baik. Terus nih dok banyak pertanyaan dari pasien ya dok mungkin pasien kita yang setelah embryo transfer sebenarnya yang baik untuk bed rest itu dok berapa hari sih? Ya, beres itu sebenarnya kalau untuk embrio hari ketiga, beres 2 hari udah cukup. Tapi kalau untuk embrio hari kelima, 1 hari pun sudah cukup. Jadi sisanya sih aktivitas biasa, jangan berat ya. Aktivitas ringan, bukan harus tidur di bed terus ya. Itu juga tidak bagus ya. Oke, berarti nggak harus membeli alat-alat raga ya dok ya, kayak misalnya beli kursi roda, beli pisau itu nggak perlu sebenarnya dok Oh, ya, tidak cukup perlu ya. Jangan. angkat Malah kalau kaki ya tidak dok. bergerak itu juga tidak bagus ya. Aliran darahnya kan tidak kurang baik ya. Jadi dia harus bergerak ya. Yang penting jangan melakukan yang pekerjaan-pekerjaan yang berat. Itu yang penting. Oke. Eh, dok ini ada pertanyaan untuk seputaran IVF ya dok ya. Ya. Penyebab blackhead ovum dok pada IVF, padahal sudah dites nggak ada memiliki kelainan itu gimana ya dok? Ya, jadi blackhead ovum itu adalah suatu kegagalan perkembangan dari sebuah embrio
untuk membentuk janin ya. Jadi komponen dari suatu kehamilan itu kan ada komponen janin dengan komponen daripada ari-arinya ya. Jadi dan komponen ketubannya juga. Jadi waktu dilakukan pembentukan di sini sel sperma yang bertemu dengan sel telur akhirnya membentuk embrio itu gagal membentuk janinnya. Proses ini terutama paling sering disebabkan oleh adanya gangguan di dalam genetik daripada embrio itu sendiri. Apakah setelah bertemu sperma dan telur menghasilkan gangguan genetiknya sehingga gagal membentuk janin, atau memang dari awalnya sperma atau sel telurnya sudah ada gangguan secara materi genetik, yang mana memang kita tidak bisa lakukan pemeriksaan pada setiap telurnya ya atau setiap spermanya. Cuma mungkin ini bisa dikurangi dengan pemeriksaan tes namanya PGS, Pre-Implantation Genetic Testing ya. Cuma berbiaya mahal kan, itu sekali tes itu kan satu embrio 10 juta gitu ya. Jadi itu salah satu mencegah, mengurangi resikonya bisa dengan PCS ya. Baik dok, mungkin untuk materi IVF dokter udah cukup jelas ya dok ya, mulai dari kita pengertian IVF itu apa, tata laksananya, gimana kita setelah IVF ya dok ya. Oke, sekarang kita lanjut ke topik kedua ya dok ya. Kita membahas yang namanya mioma uteri. Mungkin dokter boleh paparkan dok, apa sih pengertian dari mioma uteri, gejalanya dok, dan gimana kita cara nanganinya ya dok? Ya, mioma uteri itu sebenarnya termasuk dalam kelas suatu tumor jaringan lunak ya. Tumor jaringan lunak yang mana tumor jaringan lunak ini adanya di dalam rahim ya. Jadi tumor jaringan ini jinak dia. Jadi tumor jaringan ini asalnya adalah dari otot ya. Jenis jaringannya otot ya, otot rahim ini. Jadi namanya mioma dan dia itu biasanya tumbuhnya berasal dari otot rahim. Nah, itu namanya mioma uteri. Mioma uteri bisa jadi ganas, tapi sangat kecil. 0,3% bisa menjadi tumor mioma ganas. Namanya leiomyosarkoma. Itu dia. Seterusnya. Oke dok, jadi gimana sih dok tanda dan gejalanya ketika seseorang itu mengalami yang namanya mioma uteri dok? Ya, jadi mioma itu sebenarnya bisa menimbulkan beberapa gejala. Gejala pertama adalah menimbulkan benjolan perut. Kita bisa merasakan adanya benjolan perut kita. Kedua, bisa menimbulkan gejala nyeri bila dia menekan saraf-saraf di sekitarnya. Yang ketiga, dia bisa menyebabkan gangguan perdarahan haid yang tidak teratur kalau dia menekan ke rongga rahimnya. Yang keempat, dia bisa menyebabkan gangguan berkemih kalau dia tertekan kandung kemihnya dan tertekan ke usus kalau dia terjadi gangguan BAB. Jadi bisa itu merupakan gejala-gejala gangguan daripada mioma uteri. Bisa salah satu atau bisa ada beberapa gejala datang sekaligus. Oke. Itu gejala mioma. Ada yang juga sebagian tidak bergejala, malah gejalanya gitu, adalah tidak punya anak. Tidak punya anak ya dok? Gejala lain adalah tidak punya anak. Oke. Jadi dok, untuk mendiagnosa kita terkena mioma uteri itu dok, apa yang harus kita lakukan? Apakah perlu cek darah atau USG dok? Jadi kalau mioma uteri nggak bisa dilakukan dengan cek darah, tidak akan kelihatan. Jadi hanya dia bisa dilakukan dengan suatu pencitraan ya atau imaging dengan suatu teknik pencitraan imaging, salah satunya adalah dengan ultrasonografi ya, USG. Itu bisa dua, satu dari mulai perut, satu dari vagina. Cuma kalau dia masih kecil, susah dia lewat dari perut, sering nggak bisa miss ya. Jadi paling bagus itu melakukan identifikasi itu dari vagina, itu paling jelas ya. Kecil pun bisa kita lihat. Oke, baik dok. Apakah mioma uteri ini dok ada hubungannya nggak dok terhadap kesuburan suami dan istri? Jadi mioma uteri itu berhubungan dengan kesuburan istri ya, bukan kesuburan suami. Istri ya. Iya, kalau jenis mioma itu sebenarnya dibagi berdasarkan letaknya ya.
itu ada kriteria dari Federation of International eh, Gynecology Association of Obstetric ya. Jadi itu membagi atas beberapa, ada L0 sampai L8. Jadi berdasarkan letaknya. Ada yang letaknya di dalam rongga rahim, atau letaknya di otot rahimnya, ada yang tumbuh sampai menonjol di luar rahim. Yang menonjol sampai keluar rahim itu namanya subserosum. Yang di dalam otot rahim namanya intramural. Kalau di dalam rongga rahim itu namanya mioma submukosum. Jadi yang paling banyak menimbulkan gejala tidak subur itu paling sering adalah mioma submukosum yang ada di dalam rongga rahim. Karena apa? Dia menempati tempat di mana janin harus lengket di situ. Jadi dia sudah mengganggu bayi itu untuk mengimplementasi diri di sana, di dinding endometriumnya. Oke. Nah, jadi dok, setelah misalnya nih dok, pasien dengan diagnosa mioma uteri tadi sudah operasi dok, apakah miomnya bisa timbul kembali nggak dok? Miomnya itu bisa timbul kembali 20%, karena 20% ya dok? Bibit dan bakat yang cukup banyak pada orang-orang tertentu memang sudah punya bakat. Ya, saya pernah mengambil miom dari seorang wanita sampai 200-an biji lebih, ya, dan akhirnya dia hamil. Jadi pasien seperti ini memang punya bakat untuk tumbuh kembali, memang karena dia sudah punya benih-benih kecil-kecil. Pada waktu kita operasi, benih yang kecil-kecil itu seperti sebesar debu itu susah kita identifikasi, sehingga nggak mungkin kita bisa terambil. Yang bisa terlihat oleh mata dan terpegang oleh tangan, itulah yang bisa dikeluarkan miomnya, ya. Sehingga yang kecil sekali itu kan nggak nampak. Kalau memang dia punya bakat, bibit kecil-kecil itu akan tumbuh kembali menjadi mioma uteri. Sebanyak 20% itu kemungkinan. 20% ya dokter ya? Kembali, ya. Terus dok, untuk persentase kehamilan untuk pasien yang mioma uteri kira-kira berapa persen ya dok? Tergantung beratnya ini. Oh, tergantung beratnya. Ya, kalau misalnya mioma submukosum, kemungkinan hamilnya itu tinggal 5% ya. 5% ya dok? Sudah benar-benar mengganggu itu. Oke. Ini dok, ada mungkin audiens nanya nih dok, apakah sama nggak dok? Karena kan kayak endometriosis sama mioma itu dok, gejalanya hampir sama, nyeri panggul yang hebat, susah berkemih. Apakah sama nggak dok endometriosis dengan mioma uteri dok? Sebenarnya nyerinya itu memang agak berbeda ya. Mioma itu biasanya jarang sekali nyerinya pada waktu haid ya. Mioma yang nyeri pada waktu haid kebanyakan itu adalah mioma yang berada dalam rongga rahim, namanya mioma submukosum. Tapi kebanyakan mioma itu memang bukan di submukosum yang di dalam rongga. Kebanyakan tuh adanya di otot rahim ya, atau di luar dari otot rahim yang menonjol ke otot perut. Yang malah waktu haid itu tidak menimbulkan gejala nyeri. Jadi kalau ada nyeri waktu haid itu lebih cenderung suatu endometriosis ya. Endometriosis ya dokter ya. Oke, mungkin untuk paparan mioma uterinya udah cukup jelas dok. Kita boleh ke pertanyaan audiens ya dok ya? Boleh. Jadi ini ada pertanyaan dok dari audiens kita. Beliau ingin program bayi tabung, cuma ada benjolan di payudara dok. Apakah tindakan yang pertama dilakukan apa dok? Apakah harus kita tangani benjolan payudaranya dulu? Atau boleh langsung sekaligus dok? Ya, benjolannya harus pastikan dulu tidak ganas ya. Karena kita tidak mau nanti lagi hamil ganas dia. Habis itu tentunya suruh dilakukan tindakan operasi, mau radiasi, kemoterapi lagi hamil kan nggak bisa ya. Jadi otomatis itu harus dipastikan dulu dia bukan ganas. Kalau bukan ganas sih boleh ikut. Caranya bisa biopsi ya. Pastikan atau diangkat aja benjolannya. Itu kan gampang sekali ya. Dalam waktu seminggu pun udah sembuhnya itu. Oke, terus ini dok ada pertanyaan juga. Audiens ini sudah pernah operasi kista dan ada penyimpanan tuba dok. Tapi kenapa waktu HSG tubanya masih non paten dok? Ya, jadi tentunya setelah operasi kista dilakukan perbaikan saluran telur
saluran telur itu memang sangat sensitif dan lubangnya sangat kecil ya. Bisa saja terjadi perlengketan pasca operasi sehingga saluran itu tetap tertutup jadinya. Jadi itu merupakan salah satu problem. Jadi waktu dioperasi dia terbuka, belum tentu dia setelah operasi dia tetap terbuka. Makanya penting sekali juga kalau seandainya dia setelah operasi tidak hamil, kedua saluran itu harus periksakan kembali apakah terbuka atau tidak ya. Itu sangat penting ya untuk dilihat. Oke, baik dokter. Terus ini ada juga yang nanya, dok, ketika lagi hamil, pasien ini lagi ada miom, dok. Terus waktu lahiran, kemarin ada lagi miomnya, dok. Itu gimana, dok? Penata laksanaannya apakah miomnya bisa diambil berbarengan dengan waktu lahiran, dok? Waktu SC? Ya, sebenarnya kalau waktu miom, waktu SC bisa diambil sekaligus. Sekaligus ya, dok ya? Sekaligus ya. Oke, ini ada. Oke, baik dokter. Ini ada pertanyaan untuk seputaran IVF, dok. Apa sih, dok, contoh kegiatan yang nggak boleh dilakukan sewaktu embrio transfer, dok? Contoh kegiatan berat, dok, yang nggak boleh dilakukan. Karena kan kadang ada pasien yang takut, dok, untuk naik turun tangga. Nah, gimana, dok, sebenarnya? Jadi kalau naik turun tangga sih nggak ada masalah sebenarnya kalau pelan-pelan. Yang paling tidak boleh sebenarnya jongkok ya. Jongkok ya, dok? Angkat berat misalnya, itu yang sebenarnya nggak boleh. Berarti jongkok yang nggak boleh, dok? Ya. Stres ya? Boleh sebenarnya ya. Kalau kegiatan seperti jalan, naik turun tangga ya, pelan-pelan sih nggak ada pengaruh. Berarti nggak ada pengaruh ya, dok, karena naik turun tangga ya, dok ya. Yang penting kita ngelakukannya ringan ya, dok, aktivitas ringan ya. Ya. Oke. Terus ini ada juga, dok, pertanyaan, pasca laparoskopi miom, berapa lama lagi, dok, boleh program hamil? Pasca laparoskopi miom berapa lama boleh hamil? Iya, program hamil, dok. 2 bulan lah. 2 bulan ya, dokter ya? Iya. Oke, dok, terus ini ada juga pertanyaan, pasien ini punya kista, sebaiknya, dok, yang dianjurkan itu langsung ke bayi tabung atau boleh inseminasi dulu, dok? Tergantung. Jadi untuk operasi kista ini kita cerita kista endometriosis ya. Kalau endometriosis itu bergantung. Kalau misalnya usia ya, kalau usianya udah di atas 35, mungkin kita, apalagi kalau kistanya udah kiri kanan, dan kemudian kita periksakan cadangan telurnya, sedikit atau banyak. Kalau udah sedikit, kita tidak lakukan operasi lagi ya. Karena kalau kita operasi, kita takut cadangan telur waktu kita ambil kistanya itu terkikis indung telurnya. Sehingga bisa menjadi sedikit ya sumber indung telur sebagai sumber telur. Sehingga kita mungkin tidak akan memilih operasi. Tapi kalau dia masih muda, apalagi kistanya sebelah saja ya, mungkin kita bisa pilih tidak akan operasi. Tapi kalau sudah tua, mungkin kita sebaiknya tidak lakukan. Mungkin kita sedot dari bawah, kecuali dia mengganggu ya, kecuali dia mengganggu lapangan operasinya, lapangan di mana kita mau menjedot telur itu dia mengganggu ya, baru terpaksa harus kita sedot ya. Bisa kita operasi kalau terlalu besar sehingga kita sangat mengganggu, menyulitkan untuk pengambilan pengambilan sel telur. Oke, baik, dok. Terus ini ada pertanyaan, dok, sekitaran IVF. Apakah berat badan, dok, mempengaruhi untuk kita ke program IVF, dok? Ya, berat badan itu jelas mempengaruhi kalau obesitas. Karena dia pertama tentu obat yang digunakan itu akan jauh lebih banyak. Yang kedua, dengan gemuk itu sebenarnya zat-zat lemak itu banyak sekali mengeluarkan zat oksidatif ya, zat-zat metabolik yang bersifat sisa metabolisme yang tidak baik ya untuk pertumbuhan daripada embrio di dalam perut kalau mau kita hamil. Penelitian menunjukkan walaupun tidak IVF, pada pasien-pasien dengan kegemukan itu merupakan faktor yang cenderung menyebabkan keguguran selain dia menurunkan kesuburan. Jadi sebaiknya kalau bisa di-maintain
di maintain proses berat badannya itu, supaya berat badannya itu kalau bisa lebih rendah. Oke, baik dokter. Terus ini ada dok pertanyaan, apakah IVF bisa dilakukan dengan pada pasien sineksia di serviks dok? Kalau sineksia serviks barangkali kita bisa lakukan ambil telur, semuanya sudah selesai, kemudian kita bisa melepaskan sineksia serviksnya. Ya, kalau cuma sineksia serviks aja nggak perlu IVF ya, buka aja lubangnya. Kalau lain-lainnya tidak ada terganggu, spermanya bagus, lain-lain bagus, barangkali mungkin dibebaskan sineksianya, lakukan hubungan seks. Kalau nggak bisa, coba dulu inseminasi. Inseminasi ya dok ya? Ya, serviks itu sebenarnya nggak perlu sampai IVF kalau nggak ada gangguan yang lain. Kecuali usianya sudah tua, telurnya sudah terganggu, cadangan telurnya sudah berkurang ya. Mungkin dia perlu itu. Oke, jadi ini dok banyak juga yang nanya, kalau kita mau program IVF, baiknya dok datangnya sebelum haid atau ketika di haid kedua? Kalau belum periksa apa-apa, baiknya berapa hari sebelum haid datang untuk persiapan. Untuk persiapan ya, IVF berarti ya dok ya? Persiapan baru hari kedua haid. Nanti kita baru USG telurnya, apakah telurnya sama rata semua, jangan ukuran besar kecil. Biasanya kalau besar kecil, ada besar kali, ada kecil kali, kita nggak bisa mulai. Kenapa? Karena kalau kita mulai kegagalannya tinggi, karena pengambilan telurnya jadi sedikit. Itu dia. Oh, baik dokter. Nah, terus dok, ini ada pasien, ukuran miomnya dok sekitar 8 cm. Apakah itu bisa mempengaruhi untuk beliau ke program IVF dok? Ya, kalau dia miomnya di atas 5 cm ya, sebenarnya walaupun kepustakaan menyebutkan tidak mengganggu ya, kalau tidak masuk ke dorongga rahim. Tapi pada kenyataannya, pada beberapa orang setelah ditanam, itu dia gagal. Dan itu kondisi seperti itu dia wajib membuang miomnya. Seperti itu. Oke, terus ini juga dok ada pertanyaan, dari hasil HSG-nya dok, non-paten tuba kiri, usianya 42 tahun dok, apakah masih bisa untuk program IVF dokter? Ya, program IVF itu ditentukan dari sel telurnya ya Ibu. Kalau sel telurnya masih ada, tentunya masih bisa program. Sperma masih ada, bisa program. Oke, terus ini ada juga pertanyaan dok. Pasien kita ini tahun lalu udah angkat polip dok. Apa perlu lagi dok dicek polipnya? Polip itu memang bisa sering tumbuh kembali ya. Tetap harus dicek ya. Resiko dicek, ya, kembalinya tumbuhnya polip itu bisa sekitar 20-50% itu tumbuhnya polip kembali. Terus dok, apa sih dok yang mempengaruhi sel telur kita sedikit? Apakah dia ada dari faktor makanan, genetik atau gimana dok? Sel telur bisa sedikit, paling sering memang bawaan ya. Memang sudah lari sononya dikaruniai Tuhan sedikit telur. Kemudian yang kedua, mungkin karena faktor usia. Semakin tua kita usianya, telurnya semakin sedikit. Itu dia. Oh, berarti sel telur ini juga bisa dipengaruhi oleh faktor usia ya dok ya? Betul, sangat dipengaruhi oleh faktor usia. Oke, terus ini ada juga yang nanya, dok, pasien kita ini sudah cek sperma, terus hasilnya oligoterato. Untuk peluang bayi tabung itu berapa persen ya dok kira-kira? Kalau oligoterato itu ya peluangnya tetap berdasarkan usia kehamilan. Usia tadi ya dok ya? Usia ibunya paling menentukan. Kalau dia jelek kali paling dia menurunkan hasil 10% lah. Nah, terus ini juga ada audiens kita yang bertanya, saat ini lagi hamil 4 minggu dan perdarahan, apakah itu ada hubungannya dok dengan multiple myom? Ya, implantasi itu bisa menurun pada rahim dengan myomnya yang banyak ya, itu jelas. Orang yang myomnya tidak ada di rahim, dengan adanya myom yang banyak di rahim, pasti yang lebih berhasil itu yang myomnya nggak ada. Oke, berarti dengan myom yang nggak ada ya dok ya, peluang keberhasilan itu lebih tinggi ya dokter ya? Ya. Oke,
Terus ini ada juga dok yang bertanya, gimana sih dok cara penanganan infeksi TORCH? Ya, penanganan infeksi TORCH itu hanya kita periksa sesudah seseorang itu hamil ya. Jadi karena TORCH itu lebih berimplikasi kemungkinan terjadinya cacat pada janin dan kemungkinan matinya janin ya. Jadi itu kita lakukan periksa untuk mengetahui toksoplasma yang berasal dari binatang, kemudian rubella, kemudian sitomegalovirus dan herpes ya. Jadi di situ lebih berimplikasi kepada masalah kecacatan janin ya. Jadi pada infertilitas itu tidak pengaruh, kesuburan itu tidak ada pengaruh karena efek TORCH. Kalau kamu ada TORCH, apakah kamu jadi nggak subur? Tidak ya, tidak ada pengaruh TORCH terhadap ketidaksuburan. Tapi ada pengaruh TORCH kepada kecacatan janin dan kemungkinan terjadinya keguguran. Gitu. Oke dok. Terus ini ada pertanyaan dari audiens kita juga dok. Beliau usia 38 tahun, sudah pernah laparoskopi dok. Miomnya 5 cm 2 tahun yang lalu dok. Kira-kira untuk persentase keberhasilan IVF berapa persen ya dok ya? Sekarang 35 tahun ya? Iya dok. 50 sampai 60%. 50 sampai 60% ya dok ya? Iya. Nah terus ini juga ada pertanyaan dok. Sudah melahirkan 6 bulan dan udah sebulan nggak menyusui dok. Haidnya belum datang. Itu kira-kira penyebabnya apa ya dok? Masih menyusui? Udah nggak lagi dok. Udah nggak menyusui. Berapa lama? Udah 6 bulan. Udah 6 bulan ya. Mungkin karena gangguan daripada hormonal, ya bisa karena hormon prolaktinnya masih tinggi. Coba perhatikan susunya masih ada nggak? Ya, kalau masih susunya ada, harus makan obat untuk menurunkan hormon susunya. Atau yang kedua karena kegemukan juga bisa pasca melahirkan. Atau ketiga bawaan adanya PCOS, pasca melahirkan gemuk, hormonnya kacau balau sehingga tidak haid. Itu yang paling sering. Yang keempat tuh yang lain-lain tambahan, misalnya ada infeksi di rahim sehingga endometriumnya rusak, jadi nggak haid. Itu mungkin tambahan lah. Oke dok, terus ini juga ada pertanyaan dari audiens kita. Beliau sudah 2 kali dok untuk operasi miom. Apakah bisa langsung ke IVF dokter? Ya kalau misalnya udah usianya juga dan juga dilakukan tindakan yang lain-lain juga nggak bisa hamil ya wajiblah masuk ke IVF. Masuk Karena ke kan IVF ya sudah dok ya? susah terjadi pembuahan di dalam tubuh. Terus ini ada dok yang bertanya tentang IVF ya dok ya. Apakah posisi rahim yang hiperantifleksi bisa mempengaruhi fertilitas dokter? Sebenarnya tidak ya, sperma itu kan bisa berenang sendiri masuk ke dalam. Oke, baik dokter. Jadi mungkin dok paparan dokter sudah cukup jelas ya dokter ya untuk Ya. IVF dan mioma uteri. Jadi terima kasih dokter buat waktunya. Mudah-mudahan jika ada waktu yang baik lagi kita bisa sharing lagi ya dok ya dengan topik-topik Ya. yang menarik. Semoga juga dokter tetap sehat ya dok. Ya, semuanya tetap sehat, Mam and Dad yang menyaksikan acara live IG hari ini. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Acara Momen IG Live ini semoga menjadi tali silaturahmi kita bersama. Bila ada yang mau bertanya, silakan bisa diajukan ke suster atau ke saya. Mungkin ada waktu saya bisa membalasnya. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih dokter. Oke, buat Bapak Ibu yang tadi belum sempat menyaksikan IG Live kita dari awal, nah Bapak Ibu boleh lihat nanti di YouTube channel kami di Halim Fertility Center. Juga kita bakalan memberikan info-info yang menarik seputaran bayi tabung atau seputaran fertilitas di akun YouTube kita, di Facebook kita Halim Fertility Center, Twitter HFC Medan, dan Instagram kita HFC Medan. Nah, terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah tetap stay bersama kita. Mudah-mudahan jika ada waktu yang baik, kita bisa IG Live lagi dengan topik-topik yang nggak kalah menariknya. Terima kasih.